Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada hari ini Selasa 21 Desember 2021, IHSG ditutup naik 7,197 poin atau menguat 0,1% ke level 6554,309. Dari volume transaksinya di sini tercatat sebesar 213 juta lot saham atau setara sekitar 10,3 triliun. Angka yang masih oke, tapi agak kurang mendukung kenaikan hari ini karena volume dan value transaksinya ternyata lebih rendah dibandingkan pada saat penurunannya di perdagangan sebelumnya. Kita masuk ke sektoral. 4 dari 11 sektor ditutup menguat. Penguatan hari ini didorong oleh IDX Finance, IDX Energi, IDX Industri hingga IDX Basic. Sektor-sektor ini ternyata masih mampu mengerek IHSG untuk ditutup di zona hijau pada hari ini. Untuk yang melemah bisa kalian lihat sendiri ya guys. Kita masuk ke top gainer and losers. Saham-saham yang menjadi penopang penaikan IHSG hari ini berdasarkan value ada Telkom, Adaro, Multipolar, NATO, BMRI, BBS, Jawa, Kabak, SMGR dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk losersnya berdasarkan value ada BBRI, Pegas, Care, ASII, MDK, BBNI, MTK dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sementara itu saham-saham yang ditutup flat pada hari ini ada BBCA, Arto, BBYB, Boga, Harum, ESA dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Kita masuk ke perdagangan asing. Berdasarkan data RTI, asing masih mencatatkan net sell 240 miliar di pasar reguler, dan untuk secara keseluruhan di semua market pun asing masih membukukan net sell. Kita hanya berfokus ke pasar reguler. Untuk di pasar reguler di tengah penguatan IHSG ternyata masih ada saham-saham yang banyak dibeli asing seperti Telkom, Arto, Pegas, MTK, Multipolar, BMRI, CMRY dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan saham-saham yang banyak dijual asing di tengah net sell asing pada perdagangan hari ini ada BBRI, ASII, BBYB, UNVR, Adro, BBNI, BBCA, MDKA dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Pada hari ini ternyata IHSG tertahan di supportnya di sekitar 6555 ini. Pada penguatan hari ini sayangnya tidak diikuti oleh kenaikan volume. Ada juga asing yang di sini tercatatkan membukukan net sell di semua market. Untuk RSI di sini mengarah ke atas, tapi lagi-lagi sejauh ini masih kurang oke karena membentuk lower low dan lower high. Untuk MACD juga di sini terlihat kurang baik karena histogram merah yang lebih besar dibentuknya. Jadi sejauh ini IHSG kemungkinan masih belum bergerak kemana-mana, bahkan cenderung bergerak turun. Jadi untuk perdagangan hari esok kemungkinan IHSG masih akan coba menguji kembali supportnya di sekitar 6545-an ini, dan juga menguji resisten terdekatnya di 6585 hingga 6620 ini. Sedikit tips untuk para traders ataupun investor. Jadi ada baiknya untuk lebih selektif dalam memilih saham-saham yang berpotensi naik di Desember ini. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Analisis saham pilihan pertama hari ini kita mulai dari IDX non cyclical. Sektor poultry ada Java Comfort Indonesia Tbk dengan kode saham JFFA. Java ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 18,7 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini Java ditutup naik 15 poin atau menguat tipis 0,94% ke harga 1.600, dimana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga di sini terlihat tipis, banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu di sini terlihat ada asing yang mulai kembali masuk mengakumulasi saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari Java. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya small akumulasi, top 3-nya big akumulasi, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang normal.
Pada perdagangan hari ini Java ditutup menguat, penguatannya terlihat terbatas di sekitar resistennya di 1600. Bagusnya penguatan hari ini diikuti oleh kenaikan volume, lalu di sini ada bandar yang mulai kembali masuk ke dalam saham ini. Hal yang sama juga dilakukan asing yang terlihat mulai kembali masuk ke dalam saham ini. Untuk RSI di sini terlihat masih kurang bagus karena sejauh ini masih dalam tren turun, tapi seharusnya ini tren turunnya sudah patah ya guys, sudah mulai berbalik arah. Jadi setidaknya sudah terlihat adanya secercah harapan untuk saham ini kembali melakukan pembalikan arah. Untuk MACD sendiri di sini terlihat oke, sudah sedikit membentuk higher low, sudah cukup baik, dan di sini terlihat histogram hijau yang lebih besar dibentuknya. Nah, dalam jangka panjang juga di sini terlihat ya guys, MACD-nya sekilas di sini membentuk higher low, tapi pergerakan harga sahamnya masih tidak membentuk higher low. Yang ada dia malah terus mantul dua kali di support yang cukup krusialnya ini di sekitar 1500-an ini. Nah, tapi sangat disayangkan dalam jangka pendeknya saham ini ternyata masih bergerak dalam tren yang turun. Jadi ada baiknya untuk bisa memanfaatkan saham ini hanya sekedar untuk memanfaatkan pembalikan arahnya saja. Untuk pembalikan arahnya sendiri jika diukur dari Fibonacci retracement, kira-kira maksimal hanya akan menyentuh di sekitar harga 1790 atau 1800. Tentu akan lebih menarik jika level golden ratio tersebut bisa ditembus. Apabila level tersebut ditembus, maka seharusnya saham ini sudah mulai keluar dari tren turunnya. Oke, kita langsung masuk ke trading plan-nya saja. Untuk area pembelian bisa di harga penutupannya saat ini yaitu 1600. Untuk target take profit terdekat di 1725 dan level stop loss ada di 1545. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:2,27. Cukup menarik. Potensi kerugian sekitar 3,44% dan keuntungan 7,81%. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 1545. Area pembelian bisa di harga penutupannya saat ini atau di sekitar area merah ini. Untuk target take profit terdekat ada di 1725. Apabila bisa dibobol 1725 atau bahkan tren turunnya ini dibobol, maka untuk target take profit bisa di sekitar resisten ini atau menunggu channel ini untuk membahas saham ini lebih lanjut. Makanya jangan lupa untuk terus pantengin channel ini ya guys. Dan sekali lagi disclaimer on. Saham selanjutnya ada dari IDX Energi, sektor produsen batubara, ada Indo Tambang Raya Megah Tbk dengan kode saham ITMG. ITMG ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 23 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini ITMG ditutup naik 375 poin atau menguat 1,87% ke harga 20.400, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Namun sayang untuk transaksinya sendiri dilihat di sini banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membeli di harga kanan. Lalu ada asing yang di sini terlihat membukukan net buy. Oke, kita masuk ke chart dari ITMG ya guys. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1, top 3, top 5 dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini kenaikan cukup oke karena harga penutupannya mendekati harga tertingginya hari ini. Tapi sangat disayangkan kenaikan hari ini ternyata masih belum didukung oleh kenaikan volume. Tapi di sini terlihat ada bandar yang kembali masuk ke dalam saham ini, lalu ada asing yang juga di sini terlihat membukukan net buy. Untuk RSI sejauh ini mengarah ke atas dan harusnya oke karena telah lepas dari tren turunnya ini dan sampai saat ini telah membentuk higher low. Lalu ada MACD yang di sini terlihat
juga mulai mengarah ke atas, terlihat dari histogram merah yang lebih kecil di bentuknya. Sebelum kita masuk ke trading plan, coba kita cek harga komoditasnya terlebih dahulu. Sejauh ini pergerakan komoditas batubara masih sideways, cenderung naik, hal yang cukup positif. Jadi seharusnya batubara ini masih oke untuk diperdagangkan dan cenderung masih akan naik karena permintaan yang tinggi di tengah musim dingin ini. Untuk pergerakan secara teknikalnya sendiri di sini terlihat masih cenderung naik. Untuk RSI sendiri terlihat juga seirama dengan pergerakan harga sahamnya. Untuk RSI-nya sendiri di sini terlihat seirama dengan pergerakan harga komoditasnya. Hal yang sama pun demikian dengan pergerakan indikator MACD-nya. Seharusnya MACD ini akan jadi lebih menarik ketika histogram hijau yang lebih besar dibentuknya. Tentu jika hal tersebut terjadi, harapannya harga komoditas ini akan terus naik, bahkan menguji resisten terdekatnya di sekitar harga 223-an ini. Tentu hal tersebut akan terefleksi ke harga dari saham batubara, khususnya dalam hal ini yang erat kaitannya adalah ITMG. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan sejauh ini saham ini masih berada di dalam area beli yang sudah kita tetapkan dan statusnya masih hold. Bagi investor atau trader yang belum memiliki saham ini bisa mengakumulasinya di harga saat ini. Tentu saham ini akan menarik jika pertama bisa membreakout resisten terdekatnya di sekitar 20.600 ini. Lalu yang kedua di sekitar area 21.300 hingga 21.600 ini. Target untuk harga saham batubara ini ada di sekitar 24.400. Angka tersebut sekaligus menjadi titik pantul atau golden ratio untuk pergerakan ITMG ini. Karena sejauh ini ITMG sekalipun naik, penguatan yang terjadi kemungkinan terbatas. Jadi target yang bisa kita pasang ada di sekitar 24.400 ini. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis pada hari ini ada dari IDX Infrastruktur, sektor telekomunikasi, yaitu Telkom Indonesia Persero Tbk. Telkom ini termasuk ke dalam saham blue chip, market capnya saat ini sudah mencapai 412 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini Telkom naik 80 poin atau menguat 1,96% ke harga 4.160, di mana harga penutupannya ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri di sini terlihat banyak yang membeli di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang di sini tercatat kembali membukukan net buy. Oke, kita masuk ke chart dari Telkom. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Untuk top 1-nya normal akumulasi, tapi top 3, top 5 dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini Telkom menguat, namun sayang penguatannya di sini terlihat terbatas di sekitar 4.100-an ini hingga 4.200. Bagusnya penguatan hari ini ternyata diikuti oleh kenaikan volume. Bandar pun terlihat mulai mengakumulasi kembali saham ini. Lalu ada asing yang juga masuk kembali ke dalam saham ini. Untuk RSI sejauh ini masih oke, masih membentuk higher low. Tapi di sini perlu waspada ya guys, karena per tanggal 29 November lalu Telkom masih belum bisa membentuk RSI yang lebih tinggi dibandingkan pada tanggal 6 Oktober lalu. Jadi masih tetap waspada, tapi sejauh ini saham ini sangat bagus dan uptrend. Untuk MACD di sini terlihat masih oke. Di sini terlihat masih membentuk higher high. Histogram merah yang lebih kecil pun dibentuknya, terlihat mulai akan ada pembalikan arah. Dalam pergerakannya sendiri di sini terlihat Bollinger Band yang terbentuk mulai menyempit. Jadi cenderung mulai tidak volatil dan merupakan kesempatan yang oke untuk bisa mengakumulasi kembali saham ini. Nah, sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan seharusnya masih hold. Setelah ternyata di sini terlihat beberapa kali dia melakukan false breakout dari level stop loss yang sudah kita tetapkan. Jadi sekedar tips untuk teman-teman semua untuk saham blue chip seperti Telkom ini salah satunya, bagi batasan stop loss
bisa disesuaikan lebih lanjut, karena memang saham-saham blue chip seharusnya fundamentalnya oke dan memang perusahaannya akan terus tumbuh dan bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Jadi di sini pun kita coba revisi level stop lossnya di psikologis 4000 ya guys. Nah, ini level supportnya juga bagusnya di psikologis 4000. Oke. Jadi sejauh ini masih hold untuk saham ini. Bagi investor atau traders yang takut ketinggalan bisa membelinya di harga penutupannya saat ini. Tapi seharusnya karena masih terbatas di resisten di 4160 ini, kemungkinan saham ini masih akan pullback dan bergerak sideways sampai Bollinger Band yang terbentuk benar-benar menyempit. Area beli masih di area merah ini, di sekitar level psikologis atau stop loss yang kita tentukan di 4000 hingga 4100 ini, atau bisa cicil beli di bawah harga penutupan Telkom hari ini. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 4000, karena kemungkinan jika ditutup di bawah harga tersebut saham ini akan turun terlebih dahulu melanjutkan koreksinya, dan target take profit terdekat ada di 4300. Tapi melihat Bollinger Band yang seperti ini, ada kemungkinan Telkom ini masih akan terus naik. Jika batas atas Bollinger Band terbreakout, level selanjutnya bisa jadi ke 4370 bahkan ke 4470. Bisa kalian sesuaikan lebih lanjut ya guys. Dan sekali lagi disclaimer on.